Partai hidup mati akan dilakoni Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 9 hingga 12 Oktober 2025. Tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini untuk membahas potensi Timnas Indonesia dan juga peluang Timnas untuk lolos. Bungkus, selamat sore. Selamat sore Yohana. Ya Bungkus, sebelum kita membahas aspek teknis nih, kita ulas dulu sisi non teknis. Ada kekhawatiran jelang laga soal wasit di laga melawan Arab Saudi maupun Irak nanti. Surat protes yang diajukan PSSI tidak digubris oleh AFC. Apa yang Anda baca dari ini? Iya, memang seyogianya sih pertandingan ini kan mempertemukan dua negara dari kawasan yang berbeda ya. Indonesia dari Asia Tenggara, kemudian Arab Saudi dari Asia Barat. Idealnya memang wasitnya dari kawasan yang lebih netral, misalnya Asia Timur gitu ya. Apakah itu dari China, dari Jepang, atau dari Korea. Tapi sekali lagi soal kewenangan menetapkan wasit itu kan di luar kendali kita. Itu adalah wilayah yang sepenuhnya menjadi kewenangannya AFC bersama FIFA. Jadi saya pikir pemain, terutama pemain ya, itu fokus saja ke pertandingan. Ini urusannya manajer bersama federasi untuk melakukan komplain, tapi apapun tetap tidak akan mengubah karena ini wilayah kewenangannya AFC dan FIFA untuk menugaskan siapa yang akan memimpin pertandingan. Kita hanya bisa komplain, tapi kita harus menerima kenyataan bahwa pada akhirnya yang sudah ditugaskan dia, maka kita harus ikuti. Itu aja menurut saya fokusnya. Baik, nah kemudian ini dalam laga penentuan ke Piala Dunia, menurut Anda apa aspek non teknis lain yang harus diantisipasi selain wasit tadi? Iya, yang pertama ini ya, kemampuan pemain-pemain lawan yang kadang-kadang membuat emosi pemain kita terpancing. Itu juga harus diwaspadai oleh para pemain kita yang kadang-kadang pemain kita tidak terlalu siap. Kita ingat kemarin dalam pertandingan uji coba, pertandingan friendly match, kita lihat beberapa pemain kita agak terpancing ketika menghadapi cara-cara yang diterapkan oleh pemain Lebanon yang membuat pertandingan agak sedikit terganggu ya. Menurut saya cara yang dilakukan Lebanon itu sebetulnya bagus untuk menjadi semacam pembelajaran ya. Pemain kita harus dikondisikan nanti di pertandingan melawan Arab Saudi, bahkan mungkin Irak, tidak mustahil hal yang sama terulang. Jadi pelajaran yang didapat dari pertandingan friendly match kemarin menghadapi Lebanon itu bagus. Pemain sekarang sudah tahu nih karakter tim-tim dari Asia Barat seperti apa. Mereka mudah-mudahan tidak kaget lagi dan siap menghadapi situasi itu. Lalu kalau soal teknisnya Bungkus, belakangan kan Emil Audero dipastikan tidak dapat ikut ya membela Garuda untuk menjadi kiper. Iya. Akan pusing nggak nanti Patrick Kluivert terkait dengan situasi ini? Iya, sekiranya Audero juga Martin Pas tidak bisa dimainkan, memang akan sangat mengurangi ketangguhan di lini pertahanan ya. Karena kita tahu bahwa dalam 4 penampilan terakhir timnas, kita selalu di bawah posisi penjaga gawang itu selalu ditempati oleh Audero bersama dengan Martin Pas. Sehingga memang ketika kita berada dalam fase yang sangat krusial, tidak hadir kiper nomor 1 dan nomor 2 itu jelas akan mengganggu permainan. Jangan lupa juga sebetulnya kita tidak hanya berpikir soal pertahanan, kita juga harus berpikir soal lini depan sebetulnya. Karena lini depan kita ini juga punya masalah dengan belum primanya kondisi oleh Romani. Kita kemarin sudah mencoba Sananta, tapi Sananta belum terlalu optimal performanya. Kita juga sudah mencoba bermain tanpa striker murni. Kita kemarin mencoba memainkan Eliano misalnya, kemudian juga mencoba memainkan pemain lain. Tapi daya dobrak di depan itu memang akan sangat berkurang ketika Ole tidak bermain. Ini juga harus dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Jangan lupa bahwa Arab Saudi ini tim yang belakangan semakin membaik performanya. Mereka di laga terakhir itu mampu menahan imbang tim sekuat Republik Ceko itu dengan skor 1-1. Jadi kalau kita hitung sepanjang tahun 2025, Arab Saudi itu bermain 11 kali dan mereka hanya kebobolan 8 kali. Jadi ini juga menggambarkan bahwa pertahanan mereka sangat kuat yang harus membuat kita juga waspada sejak awal bagaimana menambah daya dobrak. Kita sepanjang 2025 ini main mungkin kalau nggak salah itu hanya sekitar 6 kali. Kebobolannya sampai 11 kali kita. 5 kali oleh Australia, 6 kali oleh Jepang. Jadi pertahanan kita cukup kuat, apalagi kalau misalnya penjaga gawangnya salah satu di antara Audero dan Pas bisa main. Tapi lini depan juga kita harus kuat. Karena pertahanan yang dibangun oleh Arab Saudi belakangan semakin membaik. Mereka bisa mengalahkan Makedonia Utara 2-1, bisa menahan imbang Ceko 1-1. Itu artinya mereka cukup kuat. Bungkus, dengan situasi dan kondisi seperti itu, strategi seperti apa yang paling jitu untuk
menjadi perhatian ya secara khusus bagi pelatih Kluivert sendiri? Iya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Kluivert ya. Yang sudah terbayang adalah dia akan memainkan skema seperti yang ditunjukkan dalam 2 pertandingan uji coba terakhir ya, menghadapi China Taipei dan kemudian menghadapi Lebanon, di mana Kluivert bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ada 2 gelandang pivot di tengah, entah itu nanti akan dimainkan Joy Pelupesi bersama dengan Tom Haye atau Joy Pelupesi bersama dengan Nathan Chuaon, kita belum tahu. Yang jelas sepertinya Kluivert akan bermain dengan 4-2-3-1, tidak lagi bermain dengan 3 back tengah seperti yang sempat dia dia pilih dalam beberapa pertandingan terakhir sebelum friendly match kemarin. Saya pikir 4-2-3-1 mulai bisa dinikmati oleh pemain, mulai bisa diterjemahkan dengan baik di lapangan oleh para pemain, sehingga mungkin Kluivert akan cukup confidence untuk bermain dengan formasi 4-2-3-1 itu. Baik. Baik bungkus, kita harapkan yang terbaik ya untuk timnas kali ini. Dan terima kasih ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.